Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis profesi IT dan tanggung jawabnya pada instansi atau perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya, Muhammad Fauzan Putra Aditya dengan NIM 3 digit terakhir 006. Saya Faustan Andana dengan NIM digit terakhir 027. Saya Novanza Edgar Wibowo dengan 3 NIM digit terakhir 055. Saya Firzia Sidki Ramadhani dengan 3 NIM digit terakhir 064. Saya Erza Senaski Faresi dengan NIM digit terakhir 065. Baik, izinkan saya memoderatori presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Nah, saat ini pembangunan negara Indonesia memerlukan peningkatan infrastruktur dan SDM. Karena kan Indonesia itu ingin menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045 dengan transformasi digital. Maka itu diperlukan sistem perangkat lunak dan talenta digital untuk mencapai tujuan ini. Diiringi dengan permintaan tenaga yang terampil di bidang AI terus meningkat, namun Indonesia masih memerlukan peningkatan dalam kualitas dan kuantitas talenta digital. Selanjutnya pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Oke, selanjutnya ada kebutuhan profesi IT. Yang pertama ada Network Operation Access. Nah, Network Operation Access bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara akses jaringan, termasuk pengaturan dan pemantauan koneksi ke jaringan. Yang kedua ada Network Operation Backbone. Network Operation Backbone memelihara dan mengelola inti atau tulang punggung jaringan suatu organisasi dan memastikan ketersediaan dan kinerja yang optimal. Ketiga ada Software Engineer yang merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak. Next. Yang keempat ada Software Architect. Nah, software arsitek ini bertanggung jawab atas desain sistem perangkat lunak secara keseluruhan, termasuk arsitektur tingkat tinggi dan pengambilan keputusan desain kritis. Berikutnya adalah Network Assurance Specialist. Mereka bertugas memastikan keandalan dan keamanan jaringan dengan mengidentifikasi dan menganalisa dan juga menyelesaikan masalah keamanan dan sekaligus kinerjanya. Yang keenam ada Voice Communication Specialist, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan infrastruktur komunikasi suara, termasuk telepon dan layanan VoIP. Next. Nah, berikutnya ada data analis. Mereka bertanggung jawab menganalisis data untuk mendapatkan wawasan bisnis, melakukan pemodelan prediktif, dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan data. Berikutnya, nomor 8 ada Technical Project Specialist. Mereka bertanggung jawab memimpin dan mengelola project IT, teknologi informasi, memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan spesifikasi. Selanjutnya ada Network Security Analis. Profesi ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan jaringan dengan menganalisis ancaman keamanan, memantau aktivitas jaringan yang mencurigakan, dan memberikan respon cepat terhadap insiden keamanan. Yang ke-10 ada Cyber Security Engineer. Bertanggung jawab merancang, mengimplementasikan, dan memelihara solusi keamanan teknologi informasi untuk melindungi sistem dan data dari serangan cyber. Ke-11 ada Data Arsitek. Bertanggung jawab merancang dan mengelola arsitektur data organisasi, termasuk basis data, penyimpanan data, dan alur kerja data. Yang ke-12 ada Cloud Computing Engineer.
bertugas untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara infrastruktur cloud, termasuk penyimpanan, komputasi, dan layanan jaringan. Selanjutnya yang ke-13 ada Artificial Intelligence Researcher. Tugasnya mengembangkan dan menguji algoritma kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah kompleks dan membuat sistem yang belajar mandiri. Yang ke-14 ada Data Engineer, bertanggung jawab atas perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem manajemen data yang efisien dan skala besar. Yang ke-15 ada Sistem Administrator, bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan mendukung infrastruktur TI organisasi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Berikut adalah tabel tenaga kerja, proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK pada tahun 2022 sampai 2025. Yang pertama ada Network Operation Access, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selanjutnya ada Network Operation Backbone, dari tahun ke tahun dari 2022 sampai 2025 cenderung mengalami peningkatan. Kemudian ada Software Engineer yang juga mengalami peningkatan, serta Network Engineer yang mengalami peningkatan hanya dari tahun 2022 sampai 2023. Untuk tahun selanjutnya cenderung mengalami stagnan. Kemudian ada Software Architect yang juga mengalami peningkatan di setiap tahun. Kerjaan selanjutnya ada Network Operation Access, ada Network Assurance Specialist yang mengalami peningkatan, Network Assurance Specialist yang cenderung stagnan dari tahun ke tahun, yaitu 30.533. Pekerjaan selanjutnya Voice Communication Specialist yang cenderung mengalami stagnan dari tahun 2023 sampai 2025. Selanjutnya Telecommunication Technician atau Engineer juga mengalami stagnan. Data Analis dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Technical Project Specialist dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pekerjaan selanjutnya Network Security Analyst yang tiap tahun mengalami peningkatan. Cyber Security Engineer juga mengalami peningkatan. Data Architect juga mengalami peningkatan. Audio Visual Developer cenderung stagnan, yaitu 13.086. Multimedia Specialist juga cenderung stagnan di angka 10.469. Yang terakhir, kita dapat tarik kesimpulan dari hasil presentasi kami tadi, yaitu proyeksi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi informatika dan komunikasi, sejalan dengan pertumbuhan internet di Indonesia. Dampaknya termasuk peningkatan kursus dan program-program pelatihan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat, serta fokus yang lebih besar pada pengembangan keterampilan yang paling dibutuhkan di sektor TIK seperti pemrograman, analisis data, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Kemudian dengan perkembangan cepat dalam teknologi juga menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat bagi tenaga kerja di sektor TIK, mendorong kolaborasi yang lebih erat antara industri dan lembaga pendidikan serta peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan TIK. Baik,
Itu tadi hasil presentasi dari kelompok gue mengenai jenis-jenis pekerjaan di bidang TIK pada instansi tertentu. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.